Halo anak didik ibu semua, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Fuji Kartika Asitorus. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi pertumbuhan dan perkembangan. Mengapa kalian harus perlu mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan ini? Nah, setelah kalian mempelajarinya, nantinya Ibu harapkan kalian sudah dapat mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oleh karena itu, tetap semangat! Nah, untuk yang pertama, mari kita membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, yaitu volume, massa, tinggi, atau panjang, yang bersifat irreversible. Artinya, tidak bisa kembali ke ukuran yang semula. Nah, seperti kalian, misalnya ukuran kalian sekarang adalah 1,5 meter. Tentunya tidak akan bisa balik lagi ke ukuran yang lebih kecil, misalnya 50 cm. Nah, proses ini bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Nah, misalnya kalian itu mengukur tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan bersifat kuantitatif. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup, atau terspesialisasinya sel-sel menuju struktur dan fungsi tertentu. Nah, perkembangan ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan, karena memang tidak ada ukuran kedewasaan. Nah, contohnya apa? Tumbuhan itu dikatakan sudah dewasa apabila telah mampu berbunga, atau jika seseorang itu sudah mampu untuk bereproduksi. Itulah mengenai perkembangan. Untuk yang berikutnya, mari kita membahas mengenai proses perkecambahan biji. Pertumbuhan akan selalu diawali dengan proses perkecambahan. Nah, apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah proses keluarnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji. Nah, bagaimana biji itu bisa berkecambah? Nah, kita lihat syarat-syarat untuk perkecambahan, yaitu yang pertama, air yang cukup, yang kedua, suhu yang sesuai, yang ketiga, udara yang cukup, dan yang keempat, cahaya matahari yang optimal. Nah, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tumbuhan akan mengalami dormansi atau biji tetap dalam keadaan tidur atau istirahat. Untuk yang selanjutnya, kita lihat proses percambahan itu melalui proses fisika dan proses kimia. Proses fisika pada perkecambahan itu terjadi pada awal perkecambahan yang dimulai dengan berakhirnya masa dormansi pada biji. Nah, dengan berakhirnya masa tersebut ditandai dengan proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Yaitu masuknya air ke dalam biji sehingga biji mengembang dan kulit biji atau testa akan pecah. Secara fisiologis, terdapat tahapan penting dalam proses perkecambahan. Apa saja itu? Yang pertama adalah absorpsi air atau proses penyerapan air. Yang kedua adalah metabolisme pemecahan materi cadangan makanan. Yang ketiga, transport materi hasil pemecahan dari endosperm ke embrio yang aktif tumbuh. Dan yang keempat adalah proses-proses pembentukan kembali materi-materi baru. Yang kelima respirasi dan yang keenam adalah pertumbuhan. Selanjutnya kita lihat proses kimia yang dilalui dalam proses perkecambahan. Dengan masuknya air ke dalam biji atau proses imbibisi, biji akan mengembang dan kulit biji akan pecah. Sehingga air yang masuk akan mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Nah, hormon ini akan mendorong aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Dan enzim ini akan bekerja untuk menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat pada kotiledon dan endosperma. Selanjutnya, kita membahas mengenai perkecambahan epigeal dan hipogeal.
Apa itu epigeal? Epigeal adalah perkecambahan yang menghasilkan kotiledon dan epikotil keluar dari biji karena pemanjangan hipokotil, sehingga kotiledon keluar ke atas tanah. Next, apa itu hipogeal? Nah, hipogeal ini adalah perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam biji. Nah, oleh karena itu kotiledonnya tidak keluar ke atas tanah tetapi tetap tertinggal di dalam tanah. Nah, selanjutnya Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk melihat gambar tersebut, yaitu perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nah, di gambar ini kita lihat bahwa perkecambahan epigeal itu kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal kita lihat itu kotiledonnya masih tetap tertinggal di dalam tanah. Materi yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas yaitu faktor internal. Apa itu faktor internal? Yaitu faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Nah, contohnya adalah gen. Yang kedua dari faktor internal adalah hormon. Nah, apa saja macam-macam fitohormon atau hormon yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin, yaitu berfungsi untuk pemanjangan sel dan dominasi apikal. Yang kedua adalah hormon giberelin, yaitu untuk pertumbuhan, batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Yang ketiga adalah hormon sitokinin, yaitu berfungsi untuk pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Selanjutnya adalah asam absisat. Hormon ini berfungsi untuk pengguguran organ, dormansi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Next, hormon etilen berfungsi untuk pematangan buah, menginduksi pembungaan, dan mempercepat penuaan. Dan yang berikut adalah hormon traumalin, yaitu untuk proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Dan yang berikutnya ada hormon kalin. Nah, hormon kalin ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan organ seperti akar, batang, daun, dan bunga. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor eksternal. Apa saja itu faktor eksternal? Yaitu cahaya, kelembapan, nutrisi, suhu, air. Nah, perlu kalian tahu dan pahami bahwa tumbuhan memerlukan faktor eksternal ini harus dalam jumlah yang optimal. Karena kalau terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat!